mendukung produksi dan inovasi. Yang ketiga, ada investasi dalam bentuk modal fisik seperti mesin dan teknologi, serta modal manusia seperti pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan produktivitas. Dan yang keempat, ada infrastruktur. Infrastruktur yang baik seperti jalan, pelabuhan, listrik itu mendukung kegiatan ekonomi dan meningkatkan efisiensi. Yang kelima, ada teknologi. Adik-adik pasti sudah tidak asing belum dengan teknologi di era global ini. Yang media yang kita pakai ini juga disebut dengan teknologi. Inovasi dan adopsi teknologi baru dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dan yang terakhir, ada kebijakan pemerintah. Kebijakan fiskal dan moneter yang tepat serta stabilitas politik dan hukum sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini tentu banyak dong memiliki manfaat. Apa sih manfaatnya? Nah, yang pertama dapat meningkatkan kesejahteraan, yang berarti standar hidup masyarakat juga meningkat. Yang kedua, ada peluang kerja, yaitu lebih banyak lapangan kerja tercipta seiring dengan berkembangnya industri. Dan yang ketiga, ada peningkatan pendapatan negara, pajak dari perusahaan dan individu dapat yang memungkinkan pemerintah untuk berinvestasi lebih banyak dalam pelayanan produk. Namun, meskipun begitu pasti ada tantangan kan dalam pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kita akan bahas tantangannya, yaitu yang pertama, ada ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan yang tidak merata dapat memperlebar kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Yang kedua, ada kerusakan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam tanpa pengelolaan yang baik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Dan yang ketiga, ada inflasi. Pertumbuhan yang terlalu cepat dapat menyebabkan inflasi yang mengurangi daya beli masyarakat. Baik, mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak, kita akan melanjutkan dengan diskusi, yaitu saya akan membacakan pertanyaannya. Ini bisa dilakukan bersama teman-teman sebangkunya. Pertanyaannya adalah, apa saja yang bisa dilakukan oleh negara berkembang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Bagaimana cara mengatasi tantangan yang muncul dari pertumbuhan ekonomi yang besar? Baik, terima kasih adik-adik atas waktunya pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik semua, tidak mendapatkan ilmu yang baik. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akan membacakan sedikit kesimpulannya, yaitu pertumbuhan ekonomi adalah proses penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya, kita dapat mencari solusi untuk tantangan yang ada dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi negara kita. Teruslah belajar dan berpikir kritis, karena kalian adalah generasi penerus yang akan membawa perubahan positif bagi negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.